Saudara-saudari, judul khotbah hari ini adalah "Lakukanlah tetap seperti yang ditunjukkan Alkitab". Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul itu. Setiap kali kita mempelajari semua ajaran 66 kitab di dalam Alkitab, kita mengerti Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan keselamatan yang hebat terjadi ketika umat Tuhan mengikuti petunjuk dari Alkitab. Dan Alkitab memberi pelajaran kepada kita untuk kita memiliki iman. Itu dapat dikatakan bahwa ada hasil perbedaan yang besar yang melakukan hal yang diperintahkan Tuhan dan yang tidak. Jadi hari ini saya mau kita mempelajari firman-firman tentang hal itu dan tentang nama baru Tuhan Bapa yang telah datang ke bumi pada zaman Roh Kudus akhir zaman ini. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Panglima Raja Aram pada waktu itu sama dengan Menteri Departemen Pertahanan atau panglima tertinggi pada zaman sekarang. Panglima itu adalah pahlawan yang hebat, namun keadaannya mengalami penderitaan sakit kusta. Ayat 8 kita baca, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Panglima yang bernama Naaman itu berkunjung ke Elisa. Dia datang jauh-jauh ke Israel dalam harapannya kustanya sembuh. Meskipun tingkat posisinya tinggi sebagai panglima tentara, Elisa bahkan tidak keluar untuk melihatnya, tapi hanya mengutus utusannya dengan petunjuk untuknya. Pergilah membasuh tubuhmu sendiri 7 kali dalam sungai Yordan. Tubuhmu akan menjadi bersih. Naaman telah mengira Elisa akan mengadakan sesuatu untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Namun dia jadi marah ketika Elisa bahkan tidak keluar, tapi hanya mengutus seorang utusan. Mari kita lanjutkan membaca. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Sungai Abana dan Parpar dan sungai-sungai Damsyik di Aram lebih bersih daripada sungai Yordan. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kata Naaman. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ketika Naaman mau pulang ke negaranya, tidak melakukan apa yang dikatakan Elisa, pegawai-pegawainya menghalangi dia pulang. Jika nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya untuk penyakitmu disembuhkan? Sekarang dia menganjurkan sebuah cara yang mudah. Kenapa Bapak tidak mencobanya dan memberinya saran? Panglima Naaman itu melakukan kata nabi itu dan mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Kemudian penyakit kustanya menghilang dari tubuhnya, dan tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak.
Itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui nabi-nabinya, kita akan memperoleh hasil yang begitu baik melalui sejarah di masa lalu. Tuhan menunjukkan kepada kita jalan iman apakah yang harus kita jalani pada zaman ini. Naaman seharusnya mandi sesuai cara yang ditunjukkan Tuhan. Jika dia pulang dan mandi di sungai Abana dan Parpar, yang lebih bersih daripada sungai Yordan di negaranya, menurut pikirannya, apakah tubuhnya akan tahir walaupun dia mandi 70 kali, bukan hanya 7 kali saja? Bukankah kehendak Tuhan yang disampaikan melalui mulut seorang nabi yang menyembuhkan Naaman? Kalau Naaman menjadi tahir karena air sungai Yordan bermanfaat sesuatu, bukan hanya Naaman saja, tetapi semua orang yang sakit kusta di Israel bisa tahir ketika mereka mandi di sungai Yordan, bukan? Itulah sebabnya di Wahyu pasal 22 tertulis bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan apapun pada firman-firman Alkitab menurut pikiran kita. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, yaitu Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18, itu dimaksudkan untuk tidak menambahkan dan mengurangkan apapun pada firman Alkitab menurut pikiran manusia. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dengan kata lain, Tuhan berfirman akan mengambil hak istimewa untuk masuk ke dalam surga. Jadi semua firman ini berarti kita harus melakukan apa yang ditunjukkan Alkitab kepada kita, bukan? Sekarang banyak orang berkata, gereja Tuhan menyanyikan nyanyian baru. Berdoa atas nama Ansanghong, nama baru, bukan atas nama Yehova ataupun nama Yesus. Apa yang mereka perbuat itu aneh dan tidak biasanya. Kalau semua hal itu tidak ditunjukkan Alkitab, itu pasti masalah besar, bukankah begitu? Tetapi kalau itu ditunjukkan Alkitab, itu masalah besar bagi gereja-gereja yang telah melakukannya. Bukankah begitu? Mari kita buka Pengkhotbah pasal 3 dan pelajari semua hal ini satu demi satu. Ayat 1 kita baca. Untuk segala sesuatu, ada apa? Ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Segala sesuatu yang telah dibuat Tuhan, ada masanya. Demikian juga nyawa kita. Ada batas masa hidup anjing. Ada batas masa hidup capung sehari. Dan ada batas hidup manusia. Apakah seorang manusia bisa hidup selama 300 tahun, walaupun ia ingin sekali hidup dalam sepanjang itu? Tuhan telah menetapkan segala sesuatu ada batas waktunya. Demikian juga pekerjaan keselamatan kita pun ada masa dan juga ada waktunya. Untuk keselamatan manusia, Tuhan telah membagi zaman dari Adam hingga hari kiamat menjadi 3 zaman. Zaman pertama adalah zaman Bapa. Tuhan telah membuat suatu zaman ini, di mana Tuhan Bapa memimpin pekerjaan keselamatan. Zaman kedua adalah zaman Anak, di mana orang-orang menyembah Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan zaman akhir adalah zaman Roh Kudus. Zaman ini menurut Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis bahwa pekerjaan Tuhan demi keselamatan akan diselesaikan melalui zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Dan tertulis bahwa segala sesuatu, bahkan zaman pun ada masanya. Jadi, zaman Bapa ada masanya, dan zaman Anak ada masanya.
Untuk keselamatan kita, Tuhan membaginya menjadi 3 zaman. Ada batas dari ketiga zaman itu, dan pasti juga ada waktunya. Kalau begitu, sekarang mari kita belajar bagaimana Tuhan bekerja untuk keselamatan kita melalui ketiga zaman itu. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Apa yang penting dalam ayat ini adalah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus. Maka harus ada nama Tuhan yang telah bekerja sebagai Bapa. Dan karena membaptis mereka dalam nama Anak, pasti ada nama Tuhan yang telah bekerja sebagai Anak. Dan terakhir, karena dikatakan bahwa membaptis dalam nama Roh Kudus, pasti ada apa bagi Roh Kudus? Namanya harus ada. Tetapi sekarang tidak ada satu gereja pun membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kecuali gereja Tuhan. Itu sungguh ajaib. Itu karena mereka tidak mengerti tentang nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus. Kita harus melakukan apa yang ditunjukkan Alkitab. Ketika Nuh membangun bahtera, dia dapat diselamatkan karena melakukan tetap seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena Naaman melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa, dia bisa sembuh di dalam sungai Yordan, bukan? Demikian juga di Matius pasal 28, Yesus berkata bahwa Bapa mempunyai namanya, Anak mempunyai namanya, juga Roh Kudus mempunyai nama sendiri. Jadi kita harus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau begitu, Tuhan Bapa mempunyai namanya, yaitu Yehova atau Yahweh. Pada zaman Anak, ketika Tuhan datang sebagai Anak dan bekerja untuk keselamatan, Dia menggunakan nama Yesus. Kalau begitu, harus ada nama Roh Kudus. Baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bisa menjadi tanda keselamatan dan langkah pertama untuk keselamatan. Jadi, kita yang hidup pada zaman akhir harus mengetahui nama Roh Kudus yang akhir di dalam Alkitab, yang merupakan jalan keselamatan yang sempurna di dalam perintah Tuhan, bukan? Namun pada zaman ini, hampir semua gereja berdoa dalam nama Yesus. Jika bertanya mengapa Anda berdoa dalam nama Yesus, jawaban mereka tidak jelas. Mengapa harus berdoa dalam nama Yehova? Mengapa harus berdoa dalam nama Yesus? Mengapa kita harus berdoa dalam nama An Sang Hong pada zaman ini? Kita perlu mengerti alasannya dan melakukannya. Ketika itu, iman kita cukup layak untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, bukan? Mari kita baca Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada siapa selain daripada aku. Tidak ada juru selamat. Itu diungkapkan. Berarti hanya Tuhan yang bernama Yehova adalah juru selamat bagi umat manusia. Tidak ada juru selamat lain selain dari Tuhan Yehova pada zaman Bapa. Mari kita lihat bagaimanakah nama itu berubah sesudah Yesus datang ke bumi ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesaya ditulis, tidak ada juru selamat selain daripada Yehova. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ditulis, selain nama Yesus, tiada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang yang memiliki kesalahpahaman berkata, bukankah ini bertentangan di dalam Alkitab? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus semuanya sama. Adalah satu Tuhan yang sama. Nama-nama juru selamat itu digunakan pada zaman Bapa sebagai nama juru selamat dan digunakan pada zaman Anak dan digunakan pada zaman Roh Kudus. Hanya itulah bedanya. Jika begitu, nama siapakah nama juru selamat pada zaman Roh Kudus ini? Mari kita cari tahu itu di dalam Wahyu. Pasal 3 ayat 12 kita baca. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku apa? Dan namaku yang baru. Siapakah aku di sini? Yesus mempunyai nama yang baru. Suatu nama yang baru, yang bukan Yesus. Nama itulah yang akan menjadi nama Roh Kudus. Saudara-saudari, nama itu dibuat untuk dipanggil oleh orang lain. Walaupun nama saya itu milik saya, orang lain yang lebih banyak mengatakan nama saya itu bukan. Di sini Yesus berkata, padanya akan kutuliskan namaku yang baru. Kapankah nama itu akan digunakan? Bukan pada zaman Bapa ataupun pada zaman Anak, tetapi pada zaman Roh Kudus nama itu harus muncul. Mari kita baca Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat terangnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya pada hambanya Yohanes. Apa yang harus segera terjadi adalah di masa depan. Yohanes menulis apa yang akan terjadi. Jadi, firman-firman itu adalah nubuat yang diperlukan pada zaman Roh Kudus. Di pasal 3 tertulis, ada namaku yang baru. Alkitab memberitahukan fakta kepada kita bahwa nama Yesus yang baru akan menyelamatkan kita pada zaman Roh Kudus akhir zaman ini. Jika begitu, mari kita cari tahu nama siapa yang dipersaksikan umat Tuhan di setiap zaman. Mari kita baca Yesaya pasal 43. Ayat 10 kita baca. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Melalui firman ini, kita bisa melihat nabi-nabi waktu itu melayani sebagai saksi Yehova, Juru Selamat pada zaman Bapa. Namun umat Tuhan harus menjadi saksi siapa sesudah Yesus datang? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi siapa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menurut Yesaya pasal 43, semua umat Tuhan pada zaman itu menjadi saksi Yehova. Namun di Kisah Para Rasul pasal 1, Yesus memerintahkan umatnya menjadi saksinya. Tetapi di Matius pasal 24, Yesus berkata, apabila ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa Anak Manusia sudah dekat pada kamu. Jadi sejak saat itu, mulailah zaman Roh Kudus. Karena segala sesuatu ada masanya, nama-nama itu juga ada masanya untuk digunakan. Nama Yehova digunakan sampai Yesus muncul. Masa di mana harus menggunakan nama Yesus adalah masa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sesudah Dia datang sekali lagi, nama yang baru digunakan. Itulah cara keselamatan.
yang ditunjukkan Alkitab. Jika Panglima Naaman melakukan sesuai pikirannya, dia tidak bisa sembuh. Nuh juga telah diselamatkan dari keadaan di mana semua orang dibinasakan karena menuruti jalan iman seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada zaman Bapa dalam nama Yehova, pada zaman Anak dalam nama Yesus, dan pada zaman Roh Kudus dalam nama Yesus yang baru, pekerjaan penebusan dapat disempurnakan. Jika begitu, gereja-gereja di dunia berdoa dalam nama siapa sekarang? Berdoa dalam nama Yesus. Jika begitu, apakah Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, Elia, dan Elisa, orang-orang yang hidup pada waktu sebelum Yesus datang, berdoa dalam nama Yesus yang kudus? Tidak. Kenapa? Abraham dan Nuh hidup pada zaman apa? Mereka semua berdoa dalam nama Yehova pada zaman Bapa. Tetapi setelah Yesus datang, orang-orang berdoa seperti, "Aku berdoa dalam nama Yesus yang kudus," namanya berubah. Itu karena doa-doa kita bisa dikabulkan ketika kita berdoa dalam nama Juru Selamat pada zaman itu. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita baca Mazmur pasal 116 ayat 4. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Siapakah nama Tuhan? Yehova. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Kalau begitu, bagaimana caranya berdoa setelah Yesus datang? Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Itu artinya sampai saat itu mereka belum berdoa dalam nama Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan kemudian? Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mengapa Yesus memberikan firman ini? Karena Yesus akan naik ke surga, menanggalkan tubuhnya sebentar lagi. Dia berkata, "Sampai sekarang kamu tidak berdoa dalam namaku, tetapi berdoalah dalam namaku dari sekarang." Sebelum Yesus memberikan ajaran ini, semua orang waktu itu berdoa dalam nama Yehova. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, semua orang mulai berdoa dalam nama Yesus. Pada zaman Bapa, orang-orang berdoa dalam nama Yehova. Pada zaman Anak dalam nama Yesus. Jika begitu, kita harus berdoa dalam nama siapa pada zaman Roh Kudus ini? Tentu saja kita harus berdoa dalam nama baru. Alkitab mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus itu satu Tuhan yang sama. Itulah definisi istilah Tritunggal. Dari Adam hingga hari kiamat, Tuhan memainkan 3 peran untuk pekerjaan penebusan, tapi Dia tetap satu. Kita sudah mempelajari Juru Selamat yang akan datang pada zaman Roh Kudus. Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Marilah kita bersorak-sorak. Seperti firman di Yesaya pasal 25 ini. Kristus Ansanghong adalah Juru Selamat yang datang ke bumi ini pada zaman Roh Kudus. Kalau begitu, apakah kita tidak percaya kepada Yesus karena kita memanggil nama Yesus yang baru? Karena kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita menerima bahkan nama Yesus yang datang kedua kali dan mempercayainya, bukan? Untuk keselamatan manusia, Tuhan bekerja dengan nama Yehova pada zaman Bapa, dengan nama Yesus pada zaman Anak, dan dengan nama Kristus Ansanghong pada zaman Roh Kudus. Mari kita mempelajari itu lebih jauh lagi. Pada zaman Bapa, nama siapa yang dipanggil untuk diselamatkan? Kita baca Yoel pasal 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada zaman Bapa, orang-orang diselamatkan karena memanggil nama Yehova. Dan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, nama Yesus terus berlanjut. Jadi orang-orang diselamatkan dalam nama Yesus sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Zaman apa? Zaman itu. Dalam Yoel pasal 2 yang tadi kita baca dikatakan memanggil nama Yehova akan diselamatkan. Tetapi di sini dikatakan diselamatkan dengan memanggil nama Yesus. Apakah Alkitab itu salah? Ketika kita membaca Alkitab dan menyelidikinya dengan paham tentang batasan zaman, kita bisa menemukan jawaban yang tepat. Di sini dengan pasti dikatakan bahwa manusia akan diselamatkan jika memanggil nama Yesus. Kalau begitu sesudah zaman anak berakhir, manusia akan diselamatkan jika memanggil nama siapa pada zaman Roh Kudus. Jika tidak memanggil nama baru, tak seorang pun bisa diselamatkan. Di dalam Matius pasal 24 ada nubuat. Apabila ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa anak manusia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yaitu memberitahukan kepada kita manusia, kedatangan Yesus yang kedua kali datang ke bumi ini. Sesudah saat itu, pekerjaan penebusan dari Tuhan harus dijalankan dalam nama Tuhan Roh Kudus. Pada waktu itu, tak seorang pun bisa diselamatkan dengan memanggil nama Yehova ataupun nama Yesus. Itu dikarenakan zaman nama baru sudah tiba. Jika kamu memanggil nama baru itu, kamu akan diselamatkan. Inilah cara yang ditunjukkan Tuhan kepada kita melalui Alkitab ini. Berdoa dalam nama baru, memuji nama baru. Pada zaman Bapa, siapa yang mereka puji dengan nyanyian pujian? Yehova. Maka di dalam Mazmur ditulis, Tuhan, Yehova adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tujuan dan inti semua nyanyian pujian itu untuk memuji-muji Juru Selamat pada zaman itu, dan memanjatkan ucapan syukur kemuliaan kehormatan kepada Dia, bukan? Pada zaman anak, siapa yang mereka puji dengan nyanyian pujian? Yesus. Haleluya, Yesus kita telah bangkit dan naik ke surga. Yesus, Yesus, Yesus yang kudus, berikan iman lebih lagi. Semuanya Yesus. Mengapa nama Yehova tidak disebutkan sekalipun? Tidakkah itu aneh? Bagaimana dengan semua zaman? Ada masanya. Zaman Bapa ada masanya, dan zaman anak juga ada masanya. Pada zaman Roh Kudus, semua pekerjaan penebusan untuk menyelamatkan manusia akan dilaksanakan di dalam nama baru. Doa dan pujian juga akan dilakukan di dalam nama baru, yaitu nama Kristus An-Sang-hong, Juru Selamat zaman ini. Alkitab menunjukkan kepada umat manusia cara menerima keselamatan ini. Dan hari ini, saudara-saudari, dan saya memastikan kita sedang melakukan seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Saya mengucap syukur dan memanjatkan kemuliaan dan kehormatan kepada Kristus An-Sang-hong Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi Yerusalem baru yang telah datang ke bumi ini menurut segala nubuat Alkitab. Pada zaman ini, mari kita mengikuti pimpinan nama baru supaya kita bisa mencapai keselamatan dan kerajaan surga. Saya menutup khotbah ini, terima kasih.